Dia terkejut karena dia melihat Idan dan Kian hampir dicekik oleh makhluk tinggi besar. Ternyata itu adalah Lelepah, makhluk yang menurut legenda adalah makhluk yang suka memakan manusia yang menjadi tumbal seseorang. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Seneng banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang dikirim oleh salah satu subscriber di channel ini lewat email kami, yaitu cerita.asipa@gmail.com. Cerita ini datang dari salah satu subscriber kita yang bernama Angga. Dalam emailnya, Angga menceritakan pengalaman yang benar-benar mengesankan, juga sekaligus sangat menyeramkan sekali. Dan pengalaman ini masih belum bisa terlupakan hingga sekarang. Jadi ceritanya, Bang Angga ini adalah seorang pengangguran yang baru saja mendapatkan pekerjaan baru. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 1995. Meskipun waktunya sudah lama, tapi Bang Angga masih ingat dengan jelas kejadian menyeramkan ini. Lalu, apa yang dialami oleh Bang Angga? Mari kita masuk ke dalam cerita Bang Angga yang kita beri judul Tumbal Perusahaan dalam segmen TTS Takut Tidur Sendiri. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling thick. Setelah beberapa bulan menganggur, akhirnya Bang Angga mendapatkan pekerjaan baru di salah satu perusahaan. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu perusahaan yang paling sukses dan berpengaruh di kotanya. Walaupun Bang Angga menuliskan nama perusahaan dan daerahnya, tapi kami dan tim memutuskan untuk tidak menyebutkan detailnya. Dan kita sebut saja perusahaan itu dengan nama perusahaan A. Meskipun sudah lama menganggur, tetapi Bang Angga tetap berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal sebelum menerima pekerjaan ini. Namun karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, akhirnya Bang Angga memutuskan untuk menerima pekerjaan ini. Bang Angga pun mulai bekerja di perusahaan ini sebagai staf biasa yang mengurus dokumen-dokumen masuk dan keluar. Setiap hari ia datang pagi-pagi menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tekun dan pulang saat malam menjelang. Walaupun pekerjaan Bang Angga terlihat monoton, hanya mengurus berkas-berkas saja, tetapi ia kini merasa senang karena ia sudah memiliki penghasilan tetap. Beberapa minggu pertama berjalan lancar. Bang Angga kini mulai merasa nyaman dengan rutinitas barunya, dan dia pun mulai akrab dengan teman sekantornya atau teman seperusahaannya. Meskipun sebagian dari mereka tetap menjaga jarak dan tidak terlalu terbuka tentang kehidupan pribadi mereka, Bang Angga semakin merasa betah di tempat barunya. Suatu hari, dua karyawan baru saja bergabung di perusahaannya untuk menggantikan rekannya yang meninggal beberapa hari yang lalu. Sama seperti Bang Angga, mereka merasa canggung di awal karena mereka tidak kenal siapa-siapa di kantor. Karyawan baru pertama adalah Idan dengan postur tinggi kurus, sementara karyawan yang kedua adalah Kian dengan postur pendek dan sedikit gemuk. Bang Angga akhirnya berkenalan dengan mereka dan ketiganya langsung akrab karena mereka sama-sama karyawan baru membutuhkan teman untuk mengobrol. Saat mereka asik berbincang untuk mengenal lebih dekat lagi, tiba-tiba ada seorang karyawan yang memanggil mereka karena mereka dipanggil oleh Pak HRD. Dengan rasa penasaran, akhirnya pun mereka menuju ke ruangannya. Di ruangan HRD, mereka bertemu dengan Pak HRD perusahaan. Setelah memperkenalkan diri, Pak HRD pun berkata, "Kalian semua di bagian arsip ya?" Bang Angga dan yang lainnya pun mengangguk sambil berjabat tangan dengan Pak HRD. Pak HRD pun melanjutkan, "Begini, kebetulan perusahaan ini baru saja memperbaharui sistem arsip. Sebelumnya banyak arsip yang disimpan di gedung sebelah sebelum bangunan ini selesai dibangun. Jadi malam ini tolong bersihkan tempat arsip di gedung sebelah dan pindahkan ke ruangan arsip yang baru." Pak HRD menuju ke arah gedung yang berada tepat di belakang kantor. Mendengar hal itu, Bang Angga merasa heran. Dia tahu bahwa gedung itu sudah lama kosong dan sudah lama tidak pernah digunakan. Setelah seminggu bekerja di sana, Bang Angga tidak pernah melihat gedung itu terbuka, selalu dikunci. Lagi pula gedung itu bersebelahan dengan gedung arsip yang dia jaga. Rasanya aneh mendengar ada arsip yang disimpan di sana.
Tiba-tiba Pak HRD pun memecah lamunan Bang Angga dengan mengatakan, kalian semua bisa bermalam di sana. Di sana juga ada 2 kamar lengkap dengan peralatan. Dan jika semuanya selesai, kalian boleh menggunakan tempat itu untuk tempat tinggal. Tambah heranlah tuh Bang Angga, rasanya tidak mungkin ada perlengkapan lengkap di dalam gedung itu. Namun Idan dan Kian, 2 rekannya malah terlihat senang. Mereka merasa beruntung, mereka tidak perlu menyewa tempat kos untuk mereka tinggal dan mereka bisa tinggal di gedung tersebut. Karena maklum, Kian dan Idan ini adalah perantau yang baru saja datang ke kota X. Pak HRD melanjutkan, mungkin kalian memindahkan arsip ini membutuhkan waktu 3 hari. Kalian diizinkan untuk tidur siang jika kalian kelelahan memindahkan arsip di malam hari. Mengingat siang hari, suasana kantor sangat ramai dan tidak memungkinkan untuk memindahkan arsip pada siang hari. Beliau pun menambahkan, kalian tidak ada pelatihan masuk kantor ini, jadi anggap saja 3 hari ini adalah sebuah pelatihan buat kalian. Kerjakan arsip dalam 3 tahap karena ada 3 tumpukan arsip yang harus dipindahkan. Jangan dikerjakan dalam 1 malam karena arsipnya akan berantakan. Meskipun Bang Angga awalnya merasa ragu, tapi dia akhirnya setuju juga. Ia tak ingin terlihat aneh di hadapan HRD-nya. Lagi pula Idan dan Kian tampak bersemangat, jadi dia berpikiran mungkin dia terlalu berlebihan. Mereka bertiga pun langsung membereskan barang-barang yang diperlukan dan mereka pun bergerak menuju gedung tersebut. Saat sampai di gedung, Bang Angga pun langsung terpesona dengan kemegahan ruangan gedung tersebut. Meskipun sudah lama tidak ditempati atau sudah lama tidak digunakan. Pintu masuknya yang besar dan kokoh serta jendela-jendelanya yang berdebu menambah ruangan atau menambah kesan misterius. Setelah mereka membuka pintu utama, ternyata gedung itu masih dalam kondisi yang baik, walaupun sedikit berdebu. Dan seperti yang dijanjikan, di gedung tersebut ada kamar-kamar yang lengkap dengan kursi, meja, dan peralatan lainnya. Setelah mereka memeriksa ruangan-ruangan yang digunakan untuk menginap, mereka pun langsung menuju ke ruangan arsip lama untuk memeriksa dokumen-dokumen yang akan dipindahkan. Ruangan arsip itu dipenuhi oleh berkas-berkas dan file-file yang terlihat sudah usang. Saat mereka mulai mengecek kondisi arsip, mereka memutuskan untuk mengobrol sejenak sambil menunggu suasana kantor sepi untuk memulai memindahkan dokumen. Meskipun hari masih sore, mereka dikejutkan dengan suara benda jatuh dan langkah kaki yang semakin mendekat. Mereka bertiga hanya tertawa dan Idan yang memiliki selera humor yang tinggi berkata dengan nada bercanda, "Itu si HRD segede apa sampai kakinya kayak buto ijo gitu?" Sambil tertawa membicarakan perawakan HRD yang memang kebetulan gemuk. Namun setelah menunggu beberapa saat, tidak ada 1 orang pun yang menuju ke ruangan tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka mulai mengerjakan memindahkan arsip tahap pertama. Idan dan Kian mulai memindahkan arsip ke gedung sebelah, sementara Angga yang bekerja sendirian di gedung itu merapikan berkas-berkas yang akan dibawa. Namun saat Bang Angga sedang membereskan dokumen-dokumen itu, tiba-tiba dia sempat melihat bayangan tinggi besar berjalan bergerak di lorong-lorong gedung tersebut. Melihat hal itu, Bang Angga merasa ada sesuatu yang tidak biasa di tempat tersebut. Meskipun rasa penasaran dan sedikit ketakutan mengganggu pikirannya, ia memilih untuk mengabaikannya dan terus mempersiapkan berkas-berkas yang akan dibawa oleh Idan dan Kian. Lagi dan lagi saat Idan dan Kian membawa berkas tersebut, Bang Angga melihat bayangan besar lagi. Kali ini bayangan tersebut disertai dengan suara yang terdengar seperti raungan. Rasa takut mulai menguasai Bang Angga, namun ia memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya dan berharap makhluk tersebut tidak mengganggu terlalu jauh. Ketika Idan dan Kian kembali, Bang Angga yang berniat untuk menceritakan kejadian tersebut menunda niatnya. Idan yang tampak lelah memecah keheningan dengan celetukan, mana lapar, mana capek, mana mau pipis, kantuk lagi. Mendengar hal itu, Bang Angga mengurungkan niatnya untuk bercerita. Ia menyadari bahwa temannya itu sudah cukup stres dengan pekerjaan yang sangat menumpuk. Malam pertama, akhirnya mereka melakukan pekerjaan dengan penuh kewaspadaan. Meskipun Kian dan Idan sering mengeluh karena kelelahan.
Bang Angga berusaha keras untuk tetap fokus menyelesaikan tugas-tugasnya. Kejadian aneh yang ia alami tampaknya membuatnya sulit untuk tetap tenang. Sementara Idan dan Kian tampaknya tidak menyadari apapun. Dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Keesokan harinya, meskipun tubuh mereka masih terasa lelah setelah bergadangan semalaman, Bang Angga, Kian, dan Ida pun memutuskan untuk tetap sarapan di kantin perusahaan. Selain mengisi perut, mereka juga ingin menghemat pengeluaran. Saat mereka duduk bersama di kantin dan sedang berbincang-bincang tentang gedung sebelah, seorang karyawan yang duduk berdekatan dengan mereka mendengarkan percakapan mereka. Dengan nada serius, tiba-tiba menyela. "Kalian nginep di gedung sebelah?" "Iya Pak, kenapa ya?" jawab Idan dengan santai. Dia tampak berpikir sejenak sebelum dia berkata, "Gedung itu sudah lama tidak dipakai, bukan karena bangunan gedungnya, tapi ada sejarahnya juga." Mendengar jawaban itu, bulu kuduk Bang Angga mulai meremang. "Sejarah gimana Pak?" tanyanya dengan nada penasaran. Dia hanya menggeleng dan menambahkan, "Mungkin kalian bakal ngerti sendiri, saya cuma bersepesan. Kalau kalian merasa ada hal yang aneh, jangan diabaikan. Dan kalian harus berpindah tempat kalau kalian perlu." Idan dan Kian hanya tertawa kecil menganggap karyawan itu hanya bercanda dan menakut-nakuti mereka. Tapi bagi Bang Angga, peringatan ini terasa sangat nyata, apalagi dengan pengalamannya yang dialami semalam. Malam kedua pun tiba dan mereka kembali ke gedung sebelah untuk melanjutkan pekerjaan. Ketika mereka sibuk memindahkan arsip, suasana tiba-tiba berubah. Udara terasa dingin. Sekali lagi Bang Angga melihat bayangan besar itu. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat, seolah-olah makhluk itu mengawasi mereka. Singkat cerita, arsip kedua pun berhasil mereka selesaikan dengan cepat. Jam 1:30 pagi, akhirnya mereka pun bisa beristirahat. Kian dan Idan memutuskan untuk tidur di kamar yang berbeda. Tetapi Bang Angga meminta mereka untuk tidur bertiga saja. Idan yang memang terkenal nyeleneh malah mengejek Bang Angga dengan sebutan penakut. Sementara Idan yang memang penakut setuju dengan ucapan Bang Angga untuk tidur bertiga. Bang Angga yang tadinya berniat untuk tetap terjaga malah tertidur karena merasa sangat kelelahan. Namun beberapa saat setelah tertidur, Bang Angga pun terbangun karena ingin buang air kecil. Dia pun yang merasa ngeri dengan pengalaman yang beberapa kali ia alami. Ia membangunkan Kian dan Idan, namun mereka menolak karena mereka merasa sangat kelelahan sekali. Akhirnya Bang Angga pun pergi ke toilet sendirian. Saat itu ia merasa sangat takut, terutama mengingat kejadian-kejadian aneh yang ia alami dan peringatan dari karyawan kemarin siang. Di toilet, Bang Angga merasa seperti ada yang mengikutinya. Di setiap blok yang Bang Angga lewati, seperti ia diikuti. Sesampainya di toilet, setelah ia membuka pintu, dia terkejut. Dia melihat kaki berbulu yang sangat besar menghalangi pintu toilet. Dengan ketakutan yang mendalam, Bang Angga pun lari menuju ke kamarnya dan membangunkan teman-temannya. Namun dia sempat dicegat oleh tangan yang tiba-tiba muncul di salah satu lorong. Tangan itu berbulu tebal dan hitam. Meskipun begitu, Bang Angga berhasil melewatinya dan kembali ke kamarnya dengan makhluk yang entah apa itu mengikuti dari belakang. Ketika Bang Angga masuk ke kamar, dia terkejut karena dia melihat Idan dan Kian hampir dicekik oleh makhluk tinggi besar. Ternyata itu adalah lelepah, makhluk yang menurut legenda adalah makhluk yang suka memakan manusia yang menjadi tumbal seseorang. Angga berteriak sekencang mungkin, namun hanya Idan yang berhasil terbangun, sementara Kian tertidur dengan pulas. Melihat sosok tinggi besar dan hitam dengan tangan yang hampir menggapainya, Idan pun kemudian menampar Kian dan akhirnya Kian pun terbangun. Keduanya sangat kaget dan ketakutan. Sementara itu, Angga yang dibuat kaget di depan pintu hampir tertangkap oleh makhluk yang mengikutinya. Dia berhasil meloloskan diri dan masuk ke kamar itu, meski tangan kirinya berdarah karena terkena goresan atau sabetan dari makhluk tersebut.
Sayangnya Kian dan Idan tidak seberuntung itu. Mereka berhasil ditangkap oleh makhluk tersebut dan suara mereka yang menahan sakit terdengar sangat jelas. Kian dan Idan terlihat diangkat oleh makhluk tersebut seolah-olah tubuh mereka akan dirobek. Namun tiba-tiba makhluk yang mengejar Angga tiba-tiba tidak tertarik lagi padanya. Makhluk itu keluar dan meraung keras seolah-olah memanggil temannya untuk pergi. Makhluk yang satunya lagi menjatuhkan Kian dan Idan yang sudah tidak sadarkan diri ke atas kasur. Setelah makhluk besar itu menatap Angga dengan kebencian, ia akhirnya pergi meninggalkan Kian dan Idan yang tidak berdaya. Angga yang masih ketakutan dan terluka segera mendekati kedua temannya dengan cemas. Dia berusaha membangunkan Kian dan Idan namun panik menyelimuti dirinya. Kian dan Idan tergeletak di kasur dengan posisi yang sangat mengenaskan. Tubuh mereka dipenuhi luka-luka dan tampak seperti dalam keadaan kritis. Angga memeriksa kondisi Kian dan Idan dengan cermat meskipun tangannya yang berdarah dan perasaan yang campur aduk membuat semuanya semakin sulit. Dengan hati-hati dia berusaha berpikiran jernih dan berusaha memapah kedua temannya yang perlahan mulai membuka mata. Meskipun Kian dan Idan tampak lelah dan sulit dipapah, Angga tidak menyerah. Dengan susah payah ia berhasil membawa mereka ke dalam lorong yang gelap. Suasana di gedung semakin mencekam dengan dingin yang menyengat dan suasana yang semakin menekan. Setiap langkah terasa berat. Angga terus-menerus melihat ke belakang, khawatir makhluk itu masih mengikuti mereka. Ketika mereka akhirnya berhasil keluar dari gedung tersebut, tiba-tiba tukang sate yang melihat mereka terkejut dan langsung menghampiri mereka. Dengan nada membentak, dia bertanya, "Kalian ngapain di sana?" Dengan nada lemas, Angga pun menjelaskan semua kejadiannya kepada tukang sate, sambil meminta bantuan untuk menghubungi siapapun atau menghubungi ambulan untuk mereka bisa pergi ke rumah sakit. Sambil menunggu ambulan datang, tukang sate pun menceritakan sebuah rahasia. Ternyata setiap dia melewati komplek tersebut, dia selalu menyimpan 2 porsi sate di sana. Kenapa? Karena dia tahu di sana ada lelepa yang setiap hari mencari mangsa yang lewat di gedung tersebut. Dia sengaja meninggalkan sate tersebut sebagai penawar agar dia aman lewat sana. Angga pun menyimpulkan bahwa mungkin Kian dan Idan tidak jadi dimakan oleh makhluk tersebut meskipun mereka sudah terluka parah. Dia berpikir mungkin makhluk itu mencium aroma sate yang dihidangkan dan jadi dia beralih perhatian. Tapi tukang sate segera membantah hal itu. Sebetulnya mereka sudah dimakan, kata tukang sate dengan nada serius. Makhluk itu tidak memakan tubuh mereka, tapi sesuatu yang juga gaib yang ada di dalam tubuh manusia. Tukang sate pun melanjutkan, perhatikan mereka ketika mereka sudah sadar. Apakah mereka berbeda dari sebelumnya atau tidak? Tukang sate juga menambahkan bahwa mereka bukan korban pertama. Sudah banyak cerita tentang karyawan baru yang menjadi korban di sana, tapi belum ada bukti yang konkret. Baru kali ini dia melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Tukang sate itu juga menambahkan entah apa yang membuat perusahaan menumbalkan manusia kepada lelembut. Mungkin ada perjanjian khusus sebelum perusahaan itu dibangun dan sukses hingga sekarang. Tak lama setelah kejadian mencekam itu, ambulan pun akhirnya tiba. Angga, Kian, dan Idan pun langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, Angga pun melaporkan kejadian tersebut dan menceritakan semua kejadian yang mengerikan itu. Namun sialnya, laporan malah berbalik menjadi masalah bagi Angga. Dengan luka-luka di tangan kirinya dan kondisi Kian dan Idan yang terluka parah, Angga malah dituduh mencelakai mereka. Polisi mengira mereka terlibat dalam pertengkaran dan menggunakan sajam. Angga pun akhirnya diamankan oleh petugas dan dimasukkan ke dalam sel dengan tuduhan tawuran. Dia harus menjalani kurungan selama seminggu karena kekerasan. Sementara petugas mengatakan tidak ada laporan khusus dari korban untuk mendukung ceritanya.
Singkat cerita, setelah dia keluar dari sel, Angga langsung pulang kembali ke rumahnya. Dia penuh harap dia pergi ke perusahaan untuk meminta keadilan kepada HRD. Namun apapun yang Angga ceritakan tampaknya tidak dipercayai oleh siapapun. Dia malah dianggap stres karena kelelahan bekerja, yang menyebabkan dia melukai kedua temannya. Hingga saat ini, seperti yang Angga ceritakan, dia tidak pernah mendengar kabar Idan lagi. Meskipun sudah mencari Idan ke rumahnya dengan data yang didapat dari perusahaan, bahkan nomor ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Keluarga Idan juga tampak enggan berbicara ketika Angga menanyakan keberadaan Idan. Namun berbeda dengan keluarga Kian. Keluarga Kian menceritakan bahwa Kian sekarang berada di rumah neneknya. Kian tampak seperti seseorang yang kehilangan akal. Bahkan mungkin hanya tersisa raganya saja. Selama ini Kian tidak bisa berbicara, hanya menatap tajam kepada semua orang yang berada di hadapannya. Angga pun diajak untuk melihat Kian, dan saat Kian melihat Angga, dia langsung menunjukkan ekspresi emosional. Meskipun hanya pelukan dan tangisan kepada Angga, ini menunjukkan betapa dalamnya dampak yang dialaminya. Setelah itu, Kian hanya bisa menatap Angga sambil terus menangis. Dari situ, Angga menyimpulkan, mungkin Idan juga mengalami hal yang serupa, seperti yang diceritakan oleh tukang sate. Keduanya mungkin kini sudah kehilangan segalanya, hanya menyisakan raga yang kosong dan tidak berisi. Mungkin sekian cerita dari Bang Angga. Terima kasih karena kalian sudah menyimak episode Tumbal Perusahaan dalam segmen Takut Tidur Sendiri kali ini. Percaya atau tidak, itu tergantung kepada persepsi kalian semua yang mendengarkan. Saya sendiri punya kesimpulan sendiri, tapi saya juga ingin tahu pendapat kalian. Boleh kalian coba tulis di kolom komentar. Dan jika kalian punya cerita yang seru yang ingin diceritakan atau kalian ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk kirim email ke email cerita.asipa@gmail.com. Kami tunggu cerita dari kalian. Mungkin pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.